Kali ini gue mau ajak belajar bareng nih sama teman-teman. Belajar santai aja kali ya. Gimana tips and triknya supaya kita ngedit foto, khususnya foto produk, jadi keren. Jadi nggak kalah sama brand-brand ternama. Ntar di akhir sesi bakal gue kasih tahu triknya juga gimana cara ngeditnya. Gitu. Oh, berarti nanti di akhir sesi ada tutorial juga, Kak? Iya, Kak makanya Bayu. jangan kemana-mana dulu. Karena di akhir ntar kita Kalau mau akan kencing belajar nggak apa-apa bareng buat dong? ngedit. Kalau mau kencing nggak apa-apa? Boleh. Kalau kencing Sambil masa nggak boleh? makan boleh, sambil ngopi boleh, sambil ngobrol sama PRT juga nggak apa-apa. Tapi tuh PRT mau ikutan nonton kan, mau belajar bareng Ya, juga. Ya. ya silakan mulai, Mas Oke, Bayu. yang pertama, kenapa sih foto produk itu penting? Satu, manusia terbiasa menggunakan visualnya. Iya, kalau kita lagi belanja offline atau online kan, yang pertama kita lihat itu apa? Pasti produknya dulu kan, baru kita lakuin interaksi untuk tahu barang itu apa. Udah tahu barangnya baru kita tanya harganya kan. Jadi kita mesti tahu secara visual kualitas barang nih menggunakan mata nih, baru ke yang lain-lain. Kedua, meningkatkan kepercayaan kepada calon pembeli. Karena semakin bagus produknya, si customer juga semakin yakin. Belanja online itu beda nih kayak belanja offline. Kalau belanja offline kan kita bisa pegang barangnya, kita buka-buka. Kalau belanja online kan kita cuma bisa lihat gambarnya kan. Makanya power produknya itu terletak di foto produknya itu sendiri. Makin bagus fotonya, otomatis pembelinya makin trust sama barangnya gitu. Dan yang ketiga menekan nilai jual, kayak contoh berikut ini. Kalau ada dua barang kayak gini, ini mie samyang ya, mie samyang dijual 5.000 rupiah, sama-sama 5.000, rating toko juga sama, kira-kira bakal mana yang mau dipilih, yang ini atau yang ini? Kalau gue pribadi sih gue pasti milih yang ini kan. Kenapa? Ya, gue Karena juga pilih yang itu. iya, kenapa? Karena secara kualitas itu terlihat bagus, terus kayak penjualnya ini serius nih buat mempromosikan produknya, nggak cuma asal foto doang gitu. Tapi kalau nanya, bang, banyak loh orang yang nggak percaya sama foto editan, itu gimana? Nggak kelihatan real. Jangan salah. Kalau menurut gue, edit foto produknya nunjukin gimana seriusnya kita ngejual produk itu, gitu. Tapi jangan terlalu lebay juga sih mas gue ngeditnya kan. Kalau ini masih oke kan, cuman di crop, dikasih background putih. Kayak misalkan ini dikasih background menara evil gitu kan, orang juga tahu itu editan kan, nggak mungkin beli mie samjang sampai ke habis gitu kan, nggak perlu lebay juga gitu. Terus yang keempat juga bisa ningkatin apa, reseller sama dropship. Jadi kalau ada reseller lagi, gue boleh jualin barang ini lagi nggak gitu, ya boleh, ambil aja fotonya, karena fotonya udah berkualitas kan, jadi memudahkan mereka juga kan. Apalagi kalau kita kasih watermark, misalkan ada toko lain nih, gue mau bagus juga nih foto ini nih, misalnya gue colong buat gue jualan, ya nggak apa-apa. Secara otomatis kan toko yang nyolong gambarnya itu kan ngiklanin toko kita juga kan, kita dapat keuntungan marketing secara gratis, iya nggak sih gitu. Mantul, lanjut, Mas Iya, Bayu. oke. Kalau ada yang mau tanya, bisa langsung chatting ya di kolom komentar, nanti dibacain. Ya, nah yang gue maksud foto produk itu yang mana sih? Ini contohnya kayak dari Tokopedia, tapi gue nggak di endorse sama Tokopedia ya, dan gue nggak kerja di situ. Ini banner namanya. Banner itu sebagai media promosi. Kalau ada promo, kalau ada barang murah dan segala macam, biasanya dia itu promosiin per kategori atau per barangnya langsung. Yang gue maksud editan foto produk itu yang di sini nih, yang dijual langsung sama si sellernya atau penjualnya. Ini yang mau kita bahas. Yang gue bilang kayak awal tadi kan, kalau kita lagi buka e-commerce nih, marketplace, contohnya Topet, kita lihat nih, yang pertama kita lihat apanya, gitu kan? Pasti fotonya dulu kan. Oh, ini fotonya nih. Oh, ini nih kontainer food nih, gitu kan. Udah lihat fotonya, baru lihat apanya lagi, deskripsinya.
oh barang ini bener nih kontainer food ukuran berapa. Setelah kita cek baru kita lihat harganya. Makanya foto produk itu penting. Eh, Biar si customer juga ngerasa jelas apa yang mau dibeli dan apa yang mau dicari. Gitu. Platform nih. Oke, gue mau jualan di online shop nih buat teman-teman yang belum jualan. Tapi gue bingung, gue mau jualan di mana ya? Ya, gampang. Ada marketplace, ada Instagram, sama Facebook. Kalau ada yang nanya, marketplace itu apaan deh? Marketplace itu contohnya kayak PD Pasar Jaya lah, PD Pasar Jaya. Cuma bentuknya online. Jadi semua orang bisa jualan online di situ. Kumpulan pedagang-pedagang online deh. Yang kedua, Instagram. Ini sih biasanya gue pakai buat media pengenalan produk doang. Atau buat katalog lah. Buat promosi juga bisa. Tapi gue pribadi nggak pernah ngelakuin transaksi penjualan di Instagram. Kenapa? Karena sisi trust customer itu kurang. Pasti kan lu pernah dengar banyak banget penipuan online nih pakai akun Instagram apa, jualan masker dan jualan apa. Ya gitu karena nggak ada rekening bersama. Jadi gue saranin di Instagram digunakan cuma buat katalog doang. Dan editing fotonya pun bebas sih kalau di Instagram bisa dikasih promo diskon 50% kah, atau apakah dikasih tag yang banyak kah, itu bebas. Berbeda dengan kita jualan online di marketplace. Facebook sih ya sama sih penggunaannya kayak Instagram. Walaupun sekarang udah ada marketplace juga ya di Facebook ya. Cuman sebaiknya sih kalau kita jualan di marketplace Facebook, kita kirim juga nih ke marketplace yang lain kayak Tokped dan segala macem. Karena sama kan kayak Instagram kan dia juga nggak ada rekening bersamanya. Biar saling percayalah antara penjual dan pembelinya. Tuh. Ada Oh, lagi berarti nih tempat. Instagram sama Facebook itu cuma buat katalog doang ya, Mas Bayu ya? Iya, bener banget, bener banget. Fungsinya itu nggak terlalu bisa dipakai buat jualan online karena nggak ada rekening bersamanya. Jadi sisi kepercayaannya pun kurang. Terus kita juga nggak bisa nih, kita nggak bisa kayak nge-track nih, ini barang udah dikemas atau belum, udah nyampe mana, udah diterima apa belum, itu agak susah kan. Oh, Gimana berarti bisa nanti jualan kalau di, misalnya ada yang dagang di Instagram, bisa diarahin ke marketplace yang udah kita bikin. ya bener banget, bener Hmm. banget mas. Karena biasanya juga marketplace kan ada fitur-fitur gratis ongkir gitu-gitu juga Iya, kan. itu yang gue maksud gitu kan. Itu juga banyak promo juga kan dari marketplace itu sendiri kan, yang kita bisa pakai gitu. Nggak ada lagi sih WA sih. WA itu paling circle-nya sih nggak luas sih, cuma buat teman-teman doang. Tapi kalau mau Oh, dipakai buat berarti kalau berjualan sih WA ya boleh. semakin banyak temennya ya semakin bagus juga. Iya, malah sisi trust lebih percaya kan karena otomatis di WA itu kan kontak-kontak udah kita kenal kan, kayak gitu. Ya walaupun bisa kembangin lagi sih, jual ke marketplace juga bisa. Oke, gue sih mau ngebahas sedikit cikal bakalnya marketplace sih. Kok sekarang udah ada banyak banget sih marketplace di Indonesia ini kan. Dulu itu di tahun 99 sih kalau nggak salah sih ada namanya Kasus kan. Dia bikin forum. Oh ya forum-forum buat ngobrol-ngobrol biasa, buat komunitas biasa. Cuma karena ramai banget orang-orang di forum itu diskusi, jadi banyak lah transaksi jual beli di situ kan. Apa sekarang dibikin forum jual beli. Ada orang lihat peluang nih, oh ternyata si Kasus itu rame nih trafiknya buat jualan. Terciptalah lah, ada yang bikin Shopee Indonesia lah, ada yang bikin Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan beli-beli. Masih banyak lagi, cuman si 5 marketplace ini menurut gue yang paling terbesar sih di Indonesia sih. Jadi bisa dicoba dan sebenarnya gratis kan. Jadi nggak ada salahnya dicoba 5 atau salah satunya. Gitu. Kalau ngomongin kualitas foto tuh ditentuin dari apaan sih? Pertama sih kamera sih. Cuman nggak harus punya kamera bagus menurut gue, SLR atau apalah gitu kan. Pakai HP juga boleh, jangan salah. HP sekarang itu kamera udah bagus banget kan. Pixelnya udah lumayan tinggi, jadi bisa bikin foto produk pun jadi lebih keren, nggak kalah sama SLR. Yang kedua, lighting. Poinnya cuma 15%. Gue nggak punya lampu gimana? Ya udah pakai lampu belajar, pakai lampu emergency juga bisa, pakai sensor juga bisa. Kalau lu nggak punya modal nih, gue nggak punya lampu sensor, nggak punya lampu apapun, pakai cahaya matahari juga bisa.
diambil pas sore-sore biar nggak terlalu terang. Jadi nggak ada alasan sih menurut gue sih kalau lu nggak mau bikin foto produk sebagus mungkin. Ketiga, ada background. Background ini emang penting, ya penting kan, karena semakin bagus backgroundnya, semakin gampang kita ngedit fotonya, kayak gitu. Dan menurut gue tuh murah loh bikin background. Kayak contohnya ya bisa pakai kertas karton warna putih, itu kan harganya cuma 3.000 perak ya, jadi aku tuh mampu beli sih, nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau karton itu Mas Bayu, kalau udah digulung susah dilurusin Mas Bayu. Karton itu kalau yang udah digulung susah dilurusin. Ya triknya bisa pakai penjepit kertas Mas ya di ujung-ujungnya. Oh, jadi di iya. ujung Sangat ini, membantu pertanyaannya ya. Di sini sangat penjepit kertas gitu. Bisa lah diakalin lah. Nah, oh, berarti itu yang digambar yang di gambar di presentasinya Mas Bayu ini pakai kardus ya berarti itu. Iya, ini contoh mini studio yang murah banget. Ini pakai kardus. Ya, jadi kardus dibolongin depannya, dalamnya dikasih kertas karton, sisi kiri kanannya HVS. HVS bisa jadi dikasih lampu kiri kanan. Kasih lampu kiri kanan gitu. Ini modalnya sih murah banget ini, dan tapi kualitas fotonya bisa diadu lah sama foto-foto SLR atau studio mahal itu ya. Nah, kalau yang misalnya kalau produknya agak besar gimana Mas Bayu? Itu dia, kalau produknya agak besar bisa diakalin pakai gini. Kita taruh barangnya di atas meja, lightingnya itu bisa dibantu dengan cahaya matahari. Cuma jangan diselot langsung, kayak di depan pintu nih. Bagian depannya kita kasih lampu belajar, kita halin APS, bagian belakangnya kita kasih cahaya dari matahari, itu juga oke banget. Yang penting jangan terkena langsung si cahayanya itu, karena bakal nempel ntar di produknya, kita agak susah ngeditnya. Yang terakhir ya editing itu ya penting banget sih menurut gue, karena lu udah pakai kamera handphone, pakai lighting lampu atau apapun, pakai background kertas karton, pakai angle yang benar, ya proses editingnya juga jadi lebih gampang. Dan kenapa penting? Karena ini menentukan foto produk lu akan hasilnya akan terlihat keren atau enggak sih. Kalau ditanya softwarenya apa sih, apps-nya apa sih? Menurut gue sih saat ini produk terbaik untuk editing foto ya masih ada Photoshop gitu. Itu bisa ngedit apapun jadi gampang banget. Atau kalau lu cuman, gue nggak mau ngedit yang ribet-ribet, cuman mau nambahin terang gelap gitu kan. Atau gue mau ngubah warna, itu bisa pakai namanya Adobe Lightroom. Sebenarnya editingnya nggak terlalu banyak karena prosesnya juga nggak serumit Photoshop. Yang terakhir ada si Canva ini nih. Canva ini bentuknya online. Kalau ini lebih cocok buat media promosi sih, kalau lo mau upload di Instagram atau Facebook kayak gitu. Dan yang paling penting semuanya itu ada di app Play Store atau Apple Store. Jadi gratis, bisa ngedit di mana. Berarti bisa di handphone ya, Mas Bayu ya? Bisa di handphone, jadi lu bisa mobile, mau di kereta, mau di rumah, sambil ngomong anak, bisa sambil ngedit foto produk. Cuman kali ini kita akan ngebahas. Handphonenya harus ada pulsanya, Mas Bayu? Nggak, kalau untuk downloadnya pakai pulsa masih ada buat beli paket. Untuk selanjutnya ya nggak perlu. Kayak gitu. Oh, mending kalau duit ada wifi tetangga, nggak apa-apa kalian numpang. Iya, kalau ada duit penting buat bikin mini box dulu aja. Yang penting udah download pakai wifi tetangga. Kayak gitu. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas editingnya pakai software dulu. Mungkin kan kalau ada teman-teman yang request, Bang, bikinin cara editing pakai apps di handphone dong, Photoshop gitu. Ya boleh. Coba aja request, kita bikin seminarnya. Ya tadi kan ngurus angle kan. Angle itu atau sudut pandang, kenapa penting? Karena nunjukin produk itu dengan jelas apa fungsinya atau apa keunggulannya. Tapi gue bingung nih, angle-nya mau apa duluan ya? Karena kan kalau kita lihat di online shop atau di kamera nih, foto yang pertama kali dilihat sama customer itu kan foto tampak depan, bukan tampak depan, foto utama ya, foto pertama ya, atau foto utama.
Nah, angle di foto utama itu adalah angle yang paling penting. Biasanya sih ada 3 sisi sih. Tampak depan, tampak samping, atau tampak depan, dan belakang. Fotonya kayak gini. Jam ini kenapa dipakein angle tampak depan? Karena kalau kita image utamanya pakai tampak samping, nggak kelihatan detailnya. Atau sepatu fans ini. Kenapa kok sepatu banyak menggunakan angle samping untuk foto pertamanya? Karena kalau sepatu menggunakan angle tepat depan, contoh fans, si logonya ini yang akan dijual fans dia tidak terlihat seperti itu. Atau handphone. Ya kalau dia Handphone kalau kan punya tampak depan kayak pantopel ya, Mas Bayu ya. iya Depan semua. benar. Jadi kayak sepatu pasar malam nanti harganya tidak mahal lagi. Kayak terakhir handphone. Kenapa kok handphone tampak depan dan belakang ditampilin? Karena handphone itu kan punya 2 fitur kan. Kamera depan, kamera belakang. Atau kalau nggak ada kamera depannya, dia mau nunjukin sisi layarnya yang udah bagus banget. Tampak belakang itu juga karena mau nunjukin ini, dual kameranya ini. Mungkin kalau si handphone ini nggak ada kameranya, mungkin tampak depan doang kan. Ini mah nggak ada, handphone nggak ada kameranya. Oh ya, sekedar informasi ya, Mas Bayu. Berarti ini kan setiap Hmm. marketplace itu biasanya ngasih slot buat foto itu ada foto 5. pertama, foto kedua, foto ketiga gitu kan. Iya benar. Biasanya kalau diklik nanti ada semua fotonya muncul Foto di situ. lanjutannya. Iya. Ini yang gue maksud adalah foto nomor satunya ya, foto utamanya yang paling penting, angle terbaik di keunggulan produk itu. Kayak ini nih contoh yang salah nih menurut gue. Kenapa kok image nomor satunya itu ada 3 angle digabung jadi satu? Ada tapak atas, tapak belakang, tapak samping. Menurut gue ya, si foto ini jadi nggak kelihatan keunggulannya tuh apa. Terus yang kedua jadi kelihatan kecil kalau dibuat foto grid seperti ini kan. Mungkin kalau harusnya si pedagang ini munculin foto pertamanya tapak samping doang, customer tuh jadi notice nih, oh sisi sampingnya ini ada filter udaranya nih contohnya. Dan jadi kelihatan lebih besar juga kan dibanding 3 foto angle jadi satu. Kan sayang kan kita punya 5 slot cuma dipakai 1 slot doang. Atau minyak urut GPU ini gue juga nggak ngerti nih. Ini dibilang tampak atas cuma nanggung, tampak depan juga enggak. Gitu. Harusnya kan tampak depan Gepeng, kan. jadinya gepeng. Ya jadi gepeng. Kalau tampak depan kan orang jadi tahu nih, oh kayak ini nih informasi yang ini nih apa nih, atau mereka bisa baca gambar yang ini nih. Kecuali kalau di bagian atasnya ini, kalau kita sentuh ada sensornya nih kebuka sendiri, itu mungkin ya. Tapi nggak ada minyak GPU yang canggih gitu. Jadi buat apa? Ya bolehlah tampak atasnya kalau ini di ketiga atau keempat yang customer juga ngeliat juga udah di akhir-akhir aja. Kalau udah di foto, angle-nya udah oke, terus apalagi step-nya? Step selanjutnya nentuin resolusi. Itu biasanya disebutkan dengan satuan pixel namanya. Kalau nanya lah, apa lagi tuh pixel dah bang? Pixel itu gampangnya gini, foto itu kan sebenarnya gabungan dari titik-titik warna kan. Banyak titik warna itu digabungin jadi satu. Jadi kayak contoh HP 12 megapiksel. Nah, berarti kamera itu bisa menghasilkan 12.000 piksel atau titik warna. Nah, resolusi ini apa nih? Resolusi ini kerapatan titiknya, kerapatan si pikselnya. Jadi makin rapat titiknya, makin tinggi kualitas fotonya. Kayak gitu. Tapi ini berbeda sama ukuran file ya atau size ya. Belum tentu kalau Bang, gue itu punya foto 12 MB, 2 MB deh, gue punya foto 2 MB. Tapi kok hasilnya jelek? Karena yang nentuin bagus atau enggaknya si foto, itu sih pixelnya itu, resolusinya, bukan dari ukuran filenya. Nah, berarti makin tinggi resolusinya, makin tinggi ukuran filenya dong. Jadi boros dong storage di handphone gue atau di laptop gue. Gampang. Nanti pas kita masuk ke script editingnya, gue kasih tahu caranya biar kualitas si foto itu tetap tinggi, tapi menghasilkan ukuran file yang seminimum mungkin. Jadi nggak makan storage yang tinggi. Berarti sebaliknya Ini juga ya ada, Mas Bayu. Ada file gede, ya, belum tentu kualitas gambarnya bagus.
Iya, itu yang gue jelaskan tadi. Karena yang menentukan kualitas tinggi itu bukan dari ukuran file, tapi dari si resolusi atau pixelnya itu sendiri. Gitu. Ini sih gue coba search ya, karena gue juga sendiri beberapa kali jualan di kamar untuk Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, Blibli, atau Instagram. Mereka mempunyai resolusi yang nggak jauh-jauh beda. Minimumnya rata-rata 300, maksimalnya ada yang di angka 2000 malah. Cuman menurut gue, kita nggak perlu sampai ke titik maksimum ini nih, gitu kan. Gue sih biasa menggunakan resolusi 1080 kali 1080 ukuran Instagram ini. Ini pun kalau gue bikin dengan resolusi seperti ini, terus gue masukin di Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, dan segala macam, hasilnya tuh masih oke banget. Dan udah gue coba. Gitu. Jadi kan lumayan kan, ngedit satu foto bisa dipakai ke semua platform. Jadi hemat waktu dan segala macam. Gitu deh. Ya, iya, iya. Ini udah ada yang nanya nih Mas Bayu nih, dikumpulin buat nanti Ya, aja, kok silakan. langsung dibacain nih. Nanti aja kali ya. Ya, boleh. Nanti dikumpulin. Coba lanjutin Buat yang sebentar lain ya. juga kalau yang mau nanya, nanti langsung ketik di kolom chat aja ya, nanti dibacain. Ya. Nah, sebelum kita udah tahu resolusinya nih, oke bang, gue mau resolusi 1080 kali 1080 ke Instagram. Habis itu apa? Sebelum kita masuk ke proses editing, kita perlu tahu juga nih marginnya. Nah, margin itu apa lagi nih bang? Sama kayak Word lah margin itulah. Jadi kalau di editing, margin itu adalah batas foto produk sama tepi. Kenapa margin itu penting menurut gue? Karena biar produk kita kelihatan rapi. Kalau produk kita cuma satu sih oke lah ya gitu. Tapi kalau ntar kita udah punya produk ini lebih dari satu, jadi antara foto yang pertama, itu kan ada produk A, ada produk B, ada produk C. Itu sih fotonya jadi kelihatan sejajar. Jadi nggak ada yang ketinggian, ada yang nggak kependekan, nggak kegedean, nggak kekecilan. Begitu. Gue sih biasanya pakai margin itu 1 senti. Tapi kalau dikonversi jadi pixel ya sekitar 30 pixel lah. Tapi fleksibel sih. Maksud gue ya nggak usah terlalu over mepet, nggak terlalu over kekecilan juga. Kayak gini nih contohnya nih. Ini kan marginnya terlalu mepet banget kan, menurut gue sampai kepotong banget. Jadi sayang. Atau ini margin terlalu kebanyakan, harusnya foto produknya bisa dimaksimalin kan. Chat tulisannya aja hampir nggak kelihatan sama gue di bawahnya si Safa ini. Mungkin kalau ditekan ke atas kan jadi lumayan jelas. Ini sih yang menurut gue marginnya lumayan oke. Jadi sisi mana yang paling pertama kena tepi? Karena kebetulan di samping kanan dan kiri kan, ini margin yang nanti kita pakai ini. Kecuali kalau produknya itu kayak botol, termos, berarti kan sisi atas atau bawahnya kan yang bakal nempel. Itu yang akan digunakan marginnya. Jadi kalau marginnya sama, otomatis produknya tingginya atau besar kecil itu bakalan sama. Itu sih poinnya. Terus shadow itu apa? Ya tahu lah ya, shadow itu bayangan kan. Nah, emang penting bang shadow itu. Ini sih bikin produknya biar lebih berdimensi. Biasanya gue pakai shadow ini pas di background warna atau pakai background image. Kalau background putih sih gue sih nggak nyaranin ya, karena jadi kelihatan kotor nanti produknya. Kayak gitu. Refleksi. Refleksi ini kayak apa ya? Pantulan cermin lah. Ini gue gunain. Itu kayak di mall-mall itu ya Mas Bayu ya, refleksi ya, kayak buat kaki gitu. Oh bukan, itu Pegel-pegel. pijat Oh refleksi bukan, Mas beda. Jadi. Beda, Sorry, beda. sorry. Iya, Lucu refleksinya kan kayak bayangan. tapi lucu kan? Iya, iya, insya Allah lucu, terhibur saya. Ini kayak pantulan cermin sih bahasa gampangnya. Jadi digunain biasanya biar produk itu kelihatan mewah dan elegan lah. Biasanya gue pakai refleksi ini untuk produk-produk kayak parfum, skincare, kosmetik, elektronik. Tapi menurut gue sih nggak cocok sih kalau dipakai buat pakaian, makanan. Apa ya? Karena awalnya gue jujur sih agak bingung nih. Ini produk pakai refleksi atau pakai shadow ya buat ngeditnya. Cuman nanti kalau kita udah sering lihat foto produk nih, harusnya orang-orang udah sering lihat foto produk ya, setiap hari bukain online shop mulu.
jadi tahu sendiri nih, oh produk ini cocok nih buat dipakein refleksi atau buat dipakein shadow kayak gitu. Kayak ini nih si susu ini editannya buat tempelin di background image. Kalau ini nggak dikasih shadow, ini nggak kelihatan berdimensi, kayak stiker kelihatannya, kayak editan tempelan. Atau kayak si lipstick ini. Kenapa gue pilih menggunakan refleksi? Biar kelihatan luxurious atau mewah. Cewek kan sukanya gitu kan, oh ini bawa barangnya keren nih, mewah nih, fotonya nih. Harganya cuma 20.000, murah. Jadi ya gua Nah, ada yang nanya juga nih Mas Bayu nih, ya boleh kalau silakan. baju atau pakaian itu triknya gimana? Apa dikasih shadow kah, atau dipakein refleksi kah, atau dipakein manekin kah? Tergantung. Kalau menggunakan background putih, sebaiknya nggak menggunakan refleksi atau shadow seperti yang dijelasin tadi, karena penggunaan refleksi atau shadow. Si refleksi itu hanya untuk produk-produk kayak parfum dan lainnya. Tapi kalau untuk menggunakan background image, ya harus pakai shadow. Kalau gue perhatiin sih sekarang sih banyak banget tuh produk pakaian, apalagi yang katanya import dan segala macam ya, itu pakai shadow. Jadi foto tapak atas, kita cari background image tuh yang ada bunganya kah, atau ada banyak hiasannya lah. Kita edit tempel di situ. Seperti kayak gini aja nih, ntar nih. Cari background image, yang sini ada bunganya dan segala macam, tempelin baju di sini. Biar berdimensi nggak kelihatan ini editan, kita kasih shadow di sisi-sisinya. Oh, ini berlaku juga buat, tadi ada yang nanya juga nih, kalau produk yang dijual gamis itu treatmentnya sama berarti ya sama pakaian ya? Sama, tapi kadang gamis juga mengharuskan kita menggunakan manekin sih, karena berarti kan produknya panjang ya, kecuali kita bisa foto dari atas tinggi banget biar produknya kelihatan jelas. Kan jangan sampai kan si produk ini kepotong kan, foto poinnya kan kayak gitu kan. Maksud gue kenapa kadang menggunakan manekin supaya lebih mudah fotonya. Tapi kalau foto manekin gitu doang, jelek dong. Bisa sih kita akalin, kita edit si manekinnya itu dengan menggunakan foto orang lain. Cuman nanti deh, itu ada mungkin next minor kali ya, kita bahas untuk produk clothing secara detail. Nanti gue kasih tau triknya ini kalau ngedit manekin diganti orang gimana, atau ngedit foto baju terus dikasih hiasan-hiasan dengan gampang tuh gimana. Oh, aja berarti bisa dong kita fotonya manekin terus diganti orang? Sangat bisa sekali Mas Yadi. Kayak gitu. Wadaw. Yang penting jangan menggunakan orang yang Indonesia atau yang apa ya, kayak kalau agak bahaya sih, agak trik sih menurut gue kalau misalnya. Oh, ini masalah hak cipta ya? Iya, kita foto. Oh, berarti kita nggak bisa pakai artis juga ya? Iya, diganti palanya pakai Raisa gitu. Terus Raisanya ngelihat nggak terima karena toko kita udah laris banget ya, itu nggak boleh. Better pakai orang luar. Banyak kok foto-foto orang luar dan di kritik dan segala macam. Nah, kalau udah nih, terus kita udah tahu nih, marginnya udah tahu, shadow udah tahu, refleksi udah tahu. Berarti kan backgroundnya dong, waktu kita ngedit kan mau milih nih, gue mau pakai background apa nih, gitu kan. Tadi kan kita fotonya udah pakai kertas kapel kan ceritanya, kertas kapel putih. Kalau gue sih menyarankan untuk foto pertama itu pakai background warna putih. Kenapa? Pertama, biar si foto itu terlihat lebih jelas. Kayak ini contohnya nih, jelas banget, detail banget kan, detailnya kelihatan. Terus yang kedua, foto jadi kelihatan lebih bersih. Yang ketiga, jadi lebih profesional. Karena kalau lu perhatiin deh, coba lu buka beberapa brand luar yang udah terkenal, contoh kayak di handphone iPhone atau apalah itu mereka banyak menggunakan background putih karena si produknya itu kelihatan jelas banget di situ. Contoh kayak ini nih, ini ada 2 tas nih, harganya sama contohnya ya, sama-sama 50.000 gitu. Lebih elegan mana antara si tas yang pertama atau tas yang kedua? Pasti kan kalau secara kasat mata, oh
ini kualitasnya bagus nih. Padahal kan powernya yang bikin kualitas tas ini bagus kan dari editingnya. Ini cuma foto biasa, pakai tangan, pakai handphone, nggak diedit. Ya hasilnya seperti ini. Walau kadang-kadang ya harga tas ini misalkan 30.000, harga tas ini misalkan 10.000, ya orang tetap memilih ini karena walaupun lebih mahal tapi terlihat mata kualitasnya lebih oke, kayak gitu. Dan pengalaman gua di beberapa marketplace, contoh kayak Shopee Mall itu mewajibkan menggunakan background putih. Jadi kalau tiba-tiba gue punya brand atau punya produk yang mau gue daftarin, contoh kayak Shopee Mall gitu ya, di Shopee Mall ya gue udah ready fotonya, tinggal dimasukin aja, nggak perlu ngedit ulang kan, gitu. Ya gue next ya. Selain putih emang ada pilihan lain, ada background warna. Tapi ini biasanya penggunaan background warna ini untuk promosi atau tematik. Contoh kayak pas lebaran, gue gunain background warna hijau atau pink pas Valentine. Tapi bisa juga sih digunain di foto produknya. Tapi kan gue awam nih bang, cara nentuin warna yang bener itu gimana? Gue bukan desainer, kita gue asal tempel aja, jelek dong hasilnya. Nah itu, sekarang udah ada namanya color palette di online. Di sini kita nggak betul banget nih. Biasanya banyak banget desainer luar atau Indonesia menggunakan kumpulan warna-warna yang ada di sini biar komposisi warnanya itu tetap bagus. Jadi seenggaknya walaupun editing kita itu belum terlalu jago, belum terlalu bagus, secara komposisi warna itu udah keren. Kayak gini contohnya. Ini si lelaki ini kan pakai pakaian muslim ya. Sebenarnya bisa banget digunakan pakai background warna putih gitu. Cuma kan takutnya malah si lengan ini nggak kelihatan. Ya udah, warna yang mendekati warna putih dan hitam ini apa sih? Gila sih, abu-abu. Atau ini, misamyangnya ini kan warna merah. Sebenarnya oke sih warna hitam biar kelihatan. Cuma menurut gua ya jadi kelihatan fosfor produknya. Komposisinya kayak nggak tepat. Nanti deh pas kita praktek, gue akan mencoba salah satu link ini buat nentuin komposisi warna yang bagus itu kayak gimana sih. Gitu. Nah yang terakhir, gue nggak mau pakai background warna putih, gue nggak mau pakai background warna, gue maunya pakai background foto aja, ke background image, ya nggak apa-apa. Tapi gue ingetin lagi, emang plusnya ini produknya jadi kelihatan lebih real gitu kan, kayak pakaian tuh oke lah bagi pakaian produk background image. Cuman minusnya kalau kita banyak menggunakan si background image, produknya banyak, jadi kelihatan nggak rapi ntar foto produknya. Jadi kayak belentang-belentang. Kecuali kalau lu konsisten kan, oke, gue mau pakai satu foto aja untuk semua produk pakaian gue, itu oke, nggak apa-apa. Atau gue menggunakan foto-foto background yang beda, cuman warnanya, komposisi warnanya hampir mirip. Misalkan ada gue jualan baju, background image itu warna coklat, mejanya coklat, terus tiba-tiba ada lagi mejanya itu nggak jauh-jauh beda sama coklat, itu oke, masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk produk selain pakaian, makanan, saran gue sih menggunakan background putih sih atau background warna. Kalau emang mau maksain pakai, gue mau maksain aja bang, gue mau pakai background image aja, ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa sih posisinya nggak ditaruh di urutan pertama, bisa taruh di posisi kedua atau yang paling terakhir gitu. Tapi menurut gue sih juga jangan lebay juga sih nentuin background image-nya. Kayak yang tadi awal gue bilang kan, ya jangan sampai lu ngedit foto misamyang gitu kan. Masa background-nya bendera ISO gitu. Orang juga tahu kali oleh editan kan. Gak usah lebay itu sih ngedit sih menurut gue sih. Dan yang perlu gue tekenin, kalau kita gunain background image, ini wajib menggunakan shadow waktu pengeditan. Kenapa? Karena kalau nggak pakai shadow, dimensi produknya itu nggak kelihatan,
jadi kelihatan kayak kita pakai tempelan. Ini contohnya nih, ini contoh pengambil editing foto produk makanan yang gue gunain ini. Jadi ini foto makanannya aja di mini box yang tadi, terus tinggal gue cari deh background image-nya, foto meja gue tempelin, jadi lebih oke kan. Atau ini yang tadi ditanyain, kalau foto pakaian gimana? Kalau pakaiannya nggak terlalu besar bisa banget pakai mini box tadi atau pakai meja, nggak usah pakai manekin, taruh aja foto di tapak atas. Kita cari nih backgroundnya nih, background si bulu-bulu ini banyak banget kok foto gitu. Kita tinggal kasih shadow deh pinggir-pinggirannya, jadi kelihatan lebih. Nah ini juga ada yang nanya nih Mas Bayu nih berkaitan dengan ini dari Amelia Nuranjani. Bagi tipsnya dong foto produk seperti tren sekarang yang tidak memakai background putih, tetapi seperti dikasih pemanis taburan gula halus atau kasih biji kopi di sekitar cangkir kopinya, misalnya produknya kopi. Itu kan sebenarnya kan dari sisi editing apa dari sisi foto? Ada dua cara sih. Bisa dari proses fotonya, fotografi kan namanya kan. Tapi kan itu membutuhkan model, kecuali kalau emang lu itu emang fokusnya di jualan kopi. Ya nggak apa-apa sih lo model dari kopinya kan. Ntar kita bisa bikinin nih, request aja, Bang bikinin seminar dong cara editing, cara foto produk makanan gitu. Tapi kalau emang gue kan jualannya nggak kopi doang kali, gue juga jualan produk yang lain ya kali. Masa gue beliin pemanisnya semua? Ya itu makanya fungsinya editing foto itu kan membuat yang nggak mungkin jadi mungkin kan. Dan banyak banget source-nya buat kita nyari background image yang ada kopi-kopinya, tangannya kosong, tinggal kita isi dia sama kopi itu. Jadi lebih murah, tapi fotonya masih berkualitas. Kayak gitu. Nah, ini nih link yang gue maksud nih. Biasanya tuh gue menggunakan Flippic. Flippic ini gratis, jadi lu tinggal perlu daftar, kita setiap harinya bisa dapat 10 image download. Tapi kalau gue malas lah daftar ribet, ya nggak apa-apa, itu udah bisa download cuma 1 foto per hari doang, kayak gitu. Atau gue punya model nih, ngapain gue pakai gratisan? Atau gue butuh dari 10 foto per hari nih, ada namanya Shutterstock. Ini kualitas fotonya juga tinggi banget. Jadi lu bisa download sesuai dengan paket lu. Ada paket per bulan berapa foto gitu contohnya. Bisa dicek sendiri sih detailnya sih kalau lu berminat. Yang terakhir sih Google sih, tapi ini gua nggak menyarankan banget karena berhubungan sama hak kita kan. Kan kita kan cita-cita kita semua kan bikin online shop, tokonya laris manis, diketahui banyak orang kan. Jangan sampai pas tokonya itu udah rame, ternyata ada yang punya foto background, komplain, ini jadi ribet sendiri kan. Mendingan kita pakai foto yang berkualitas tapi gratis kan. Itu sih penting menurut gue. Jadi gue nggak menyarankan banget untuk download melalui Google sih, karena bahaya masalah hatinya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke editing, gue coba ngejelasin sedikit nih penggunaan teks. Boleh nggak sih naruh teks di foto? Gitu. Ya ingat, kita tuh lagi bikin foto produk kan, bukan lagi bikin banner atau banner promosi atau poster yang banyak teksnya. Jadi kurangin penggunaan teks. Nggak perlu kayak dikasih tulisan diskon 50%. Karena kan marketplace itu udah kasih fitur waktu kita isi harga kan. Atau nggak perlu ditulis kayak barang ori paling murah. Ya customer juga udah tahu kali kalau emang lu mau nekenin barang ori, kan ada namanya, nama produk atau deskripsinya kan. Ya, jadi kelihatan kotor, hal nggak penting ditempelin di foto. Atau sebenarnya lu boleh kasih teks juga untuk bikin watermark. Watermark itu kayak label hak cipta. Contoh kayak gini nih. Ini watermark contohnya. Cuman harus transparan waktu bikinnya. Dan cukup satu, nggak boleh gede-gede banget. Jadi jangan sampai orang lebih fokus ngelihat watermark lu dibanding ngelihat produk lu. Ya kan yang kita jual kan si produknya kan, bukan watermarknya kan.
kayak gitu. Ini contoh yang bener nih gue bikin nih, position aja watermarknya itu kecil di antara produk sama si backgroundnya. Kayak gini kan salah nih, ini gede banget nih, gue malah fokus ke watermark si bola ikutnya dibanding si foto produknya. Atau kayak gini, kebanyakan watermarknya ya buat apa, cukup satu aja. Keuntungannya apa sih kita bikin watermark? Plus minus sih. Plusnya kalau foto kita mau dipakai buat reseller gitu kan, jadi kadang nggak langsung toko kita juga dipromosiin gratis, atau misalkan ada fotonya bagus juga nih mau dicolong sama toko lain, ya ambil deh, nggak apa-apa ambil. Kadang nggak langsung kan si customer toko yang ngambil foto kita itu kan ngeliat ini kan, oh ternyata nih fotonya diambil dari si toko boleh ikut gitu kan, ya untuk lumayan kan promosi gratisan kan. Yang mainstream paling kelihatan agak sedikit kotor aja sih, ada teks di sini kayak gitu. Atau boleh juga teks itu digunain untuk itu ada yang jual tongkat varian. kerasakti ya, Mas Bayu itu tongkat kerasakti ya? Mana? Itu tongkat Sun Gokong. Oh bukan, ini adalah bukan. apa ya, tiang untuk gorden kalau nggak salah. Oh iya, kirain ini yang tongkat ini yang Imam Jumatan. Bukan Mas Yadi. Ya, tapi lucu kayak kan? gini kan, ya lucu sih ya. Sudah komplit set, ya udah, iya udah komplit, ya tulis aja di nama produk lu gitu kan, gorden sudah komplit set gitu kan, udah bagus kan. Kayak gini kan orang juga buat apa jadi ngotor-ngotorin foto produk. Ini masih oke lah. Ya terus karena nggak full fotonya, karena nggak full, saya juga ngiranya itu tadi tongkat Sun Gokong kan jadinya kan. Iya, gitu. Itulah pentingnya mengikuti seminar editing foto produk biar kita tahu komposisinya kayak gimana. Kayak gini nih, gue punya produk varian. Gue mau nunjukin tuh ke customer, kalau cuma satu warna doang kan customer nggak notice. Kalau gue punya 3 warna, oke, boleh dikasih teks, tapi juga jangan terlalu gede. Ini produk utamanya, ternyata kita punya varian juga nih, ini warna yang lain, ini boleh ditempatin di bawah. Jenis warnanya bisa dibikin circleize sih, bentuk lingkaran, nggak perlu dikasih gambar lipstiknya juga, orang juga tahu oh warnanya ini. Nanti kan detailnya kan bisa lo kasih di foto kedua atau foto ketiga kan, untuk si lipstiknya ini dan lipstiknya ini. Atau gue tuh ada barang free-nya lo, kalau lo beli sepatu gue ada gratis kaos kaki, ya udah gitu kan, kasih boleh. Dan jangan sampai gambar free-nya itu lebih besar dibanding gambar produk yang dijual, karena orang kan. Tapi kok itu kaos kakinya 3 warnanya beda-beda semua Mas Bayu? Iya, mungkin itu pilihan kali ya. Jadi itu pilihan ya. Iya, bukan tulisannya ya, kaos ya. kaki 1 pasang ya. Kirain Iya. yang kiri hitam, yang kanan putih. Nah, yang abu-abu itu buat kaki yang mana? Buat kaki tetangga atau buat di tangan. Kan kita lagi social distancing nih, jadi buat megang-megang supaya nggak kotor. Gitu. Ya. Jadi gini free, masih oke lah gitu kan. Ntar setelah ini foto kedua tuh apa ya, sepatunya tampak depan, terus ketiganya sepatu tampak atas, keempat sepatu tampak belakang, kelima sepatu tampak dalam. Dah, gambar free-nya nggak perlu digedein. Ya nggak perlu juga sih menurut gue sih, karena kita barang gratisan kan, orang juga udah seneng kali kasih barang gratisan. Nggak perlu didetailin juga barang gratisannya itu kayak gimana sih, fungsinya tuh apa gitu, nggak perlu kayak gitu.